Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sayyidina ulama wal masyayikh wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, ashabal madaris, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama cabang MWC Ranting, Muslimat Fatayat Ibnu PPNU, Ansor Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati Ashabi wa Zumalai, Abna'i wa Banati Ayyul Hudur. Pesantren adalah Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh sebagai penjaga ta'alimuddin islami, ajaran ilmu keislaman, dan wal amal biha, mengamalkannya, dan al-hisnul hasin bil akhlaqil karimah, bitamassuk bil khuluqil karim. Pesantren benteng ilmu, benteng amal, benteng akhlak. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya nama doang, hanya nama saja, hanya pelang saja, tapi isinya kropos kalau tanpa pesantren. Berkat ada pesantren inilah maka Islam diisi dengan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, pendalaman berbagai disiplin ilmu berkat adanya pesantren. Biasanya kiai kuno kalau pesantren tidak penting nama desanya yang terkenal. Lirboyo, Tebuyireng, Tambak Beras, Denanyar, Cirebonnya Buntet, Kempeh. Itu menunjukkan nama gak penting, yang penting desa. Menunjukkan betapa kiai sangat nasionalis, mencintai tanah air. Coba pesan Tebuyireng apa namanya? Ayo, ada yang tahu nggak? Pesantren Tebuyireng namanya apa? Ayo, nggak ada yang tahu, nggak penting. Yang penting Tebuyirengnya terkenal. Gimana? Allah memberikan guidance, memberikan pengarahan kepada Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat jahiliyah yang jahiliyah itu sama sekali tidak ada pendidikan, tidak ada peradaban, tidak ada akhlak. Tuhan ada 350. Lata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Suwa', Wad. Antara ini nama berhala itu. Tanpa ada dasar teologi. Nyembah batu tanpa ada dasar ilmunya. Beda dengan orang Hindu, nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana, filsafatnya itu. Buddha ada juga kitab sucinya. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu, dah tanpa ada dasar teologinya, maka disebut jahiliyah
fiddin dhalalim mubin. Di samping jahiliyah fil ilmi wal adab disebut ummiyin. Jadi orang Arab itu sempurna jahiliyahnya. Ummiyin dan dolalin mubin. Waktu Rasulullah lahir gitu. Allah menunjukkan kepada Rasulullah bagaimana cara membangun masyarakat seperti itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masyarakat jahiliyah hanya menghormati, menyanjung-nyanjung 3 macam orang. Pertama, syair, penyanyi. Kalau syair dihormati orang, maka ada namanya pasar ukaz, pesta malam itu, pasar malam sebelum haji. Di situ lomba syair, lomba nyanyi, lomba puisi. Yang menang dapat hadiah, syairnya ditulis digantung di Ka'bah. Waktu itu kalau orang syairnya bagus terkenal. Lah Muhammad itu pengen terkenal itu, maka dia nyanyi. Yang Quran itu nyanyian, puisi lah, sajak. Muhammad itu pengen terkenal itu nyanyian itu. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yambaghilah. Yang di Muhammad tidak pernah belajar bersyair dan tidak layak Muhammad belajar bersyair. Maka kalau ada orang masih sangat ngefan penyanyi, berarti masih jawab yang keras, berarti masih ngaku dewe lo ya. Ya seneng penyanyi bolehlah, sedang saja. Kalau sampai ninggal sholat isya, orang sholat subuh, orang delok dangdut, panggil biduan 5 lagu 50 juta berani. Kalau ngundang kiai, yang kedua, masyarakat Arab menyanjung-nyanjung, menghormati kahin, dukun paranormal. Muhammad itu ingin terkenal itu. Yang dibaca itu mantra-mantra paranormal, kedukunan. Quran jawab, ama huwa biqauli kahin. Yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra paranormal. Maka kalau ada orang masih suka sering sowan ke dukun, berarti benar pilihan, pilihan lurah, bupati, DPR, dukun laris berapa saja. Kalau sowan kiai paling dongaake, paling jarum coklat 2 bungkus. Tapi kalau dukun berapa saja, berarti masih. Yang ketiga, masyarakat jahiliyah Arab sangat memuliakan sahir, tukang santet. Mereka menuduh yang dibaca Muhammad itu sihir itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrum mubin. Yang dibaca Muhammad itu sihir itu. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan dari Muhammad sendiri, bukan. Dia buta huruf, gak pernah ngaji. Dia buta huruf, gak pernah ngaji, gak pernah bergaul dengan orang, gak bisa baca kitab suci atau apalah, gak bisa baca. Maka yang dibaca Muhammad semata-mata wahyu dari Gusti.
Jadi kalau ada orang pernah datang sekali pernah datang ke tukang santet agar menghabisi tetangganya, berarti wonten ya sini, wonten orang yang pernah datang ke tukang sihir ibadahnya 40 hari nggak diterima, sholatnya maca Qur'ane istighosah boten diterima 40 hari kalau sekali saja datang ke tukang sihir. Jahiliyah. Nah, Rasulullah membangun masyarakat yang seperti itu. Langkah pertama adalah yatlu alaihim ayat, menyampaikan tilawatul Quran. Semua orang Arab kaget, Muhammad buta huruf, yatim piatu, gembala kambing, tidak pernah bergaul dengan orang luar, nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang redaksinya luar biasa menarik, isinya cerita tentang Adam Hawa di surga kemudian diusir, cerita tentang banjir topan Nuh, cerita tentang Nabi Ibrahim dibakar, cerita tentang Nabi Musa yang tongkatnya ajaib, Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, dan nabi-nabi yang lain lah. Dari mana itu Muhammad? Moco ora iso, baca nggak bisa, ngaji nggak pernah, bergaul dengan orang pintar nggak pernah, luar negeri melancong nggak pernah. Kok tiba-tiba bisa menceritakan seperti itu? Semua orang terheran-heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi terbagi menjadi dua, ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menolak bukan berarti tidak kagum dengan Quran, tidak, tapi ada kepentingan. Contoh, Qurannya Muhammad itu melarang nyembah berhala. Saya bisnisnya bikin berhala, itu saya impor ekspor lah jual beli berhala. Nah, kalau saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya. Kalau saya ikut kiai, ajarannya dilarang minum arak, loh saya di warungnya jualan bir topi miring, bangkrut kalau saya ikut kiai. Kira-kira gitu. Wonten kan yang gitu, ada ya? Sini ada ya? Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad, duduk bersama budak Bilal, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi. Loh saya ini elit bangsawan, mau duduk di musola yang bau pete, jengkol, toiletnya kosong, tidurnya bolong, tikarnya soek lah, subhanallah, lampunya 5 watt. Ngoten betul musola, ngoten betul. Masa saya duduk di musola seperti itu, gengsi dong. Ada lagi yang kalau saya ikut Muhammad, isinya Quran itu ancaman di akhirat. Ada neraka, ada siksa, ada pertanggung jawab amal di dunia. Mengerikan, mengerikan. Daripada mendengar itu, lebih baik saya nggak dengar, lebih nggak kerungu pisan lah, daripada ngerongkek pengajian kiai-kiai isinya neraka, siksa, api, alas, nggak usah, lebih baik nggak usah dengar. Ada yang seperti itu. Walhasil kesimpulannya, yang menolak Al-Quran adalah karena faktor gengsi, bukan tidak kagum pada Quran, bukan tidak ajaib pada Nabi Muhammad yang buta huruf,
kemudian membaca Quran, tapi karena semata-mata gengsi. Quran ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak ada perintah untuk ditulis, gak ada. Kenapa? Satu, kebanyakan sahabat buta huruf, gak bisa nulis. Dua, sahabat semuanya hafal. Kalau hafal gak butuh tulisan. Kulo hafal kulo, saya hafal kulo, falak, nas, hafal kulo. Butuh tulisan, gimana? Panjenengan hafal Al-Fatihah, Al-Fatihah gak butuh tulisan kan? Sama. Para sahabat Nabi semuanya hafal Quran, tidak butuh tulisan. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar, beliau berpikir tidak mungkin umat Islam hafal Quran semua, gak mungkin. Maka beliau melakukan kebijakan yang luar biasa, membentuk tim penulis Quran. Ada 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Ali bin Abi Thalib, itu anggota itu. Ibnu Mas'ud tulis, dibagi-bagi ke kota-kota, Kufah, Basrah. Lama kelamaan satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya bertentangan. Di sana ta'lamun, di sini ya'lamun. Di sana fil mudhari, di sini fil madhi. Wah, bahaya ini. Maka ketika Khalifah Utsman bin Affan memutuskan mushaf yang berserakan itu ditarik kembali ke Madinah, tulis ulang satu, yang lain dibakar. Dari sejak itulah sampai sekarang yang tertulis apa namanya? Mushaf Utsmani. Mushafnya Pak Haji Utsman, mushaf Sayyidina Utsman sampai sekarang. Tapi mushaf Utsman itu kalau gak ada fotokopi, kalau gak ada. Mushaf Utsman itu tulisannya belum sempurna. Saya saja nggak bisa baca, apalagi jenengan. Ba, ta, nun, ya, podo. Jim, ha, kho, sami. Dal, sama. Ro, zai, gak ada bedanya. Orang Arab waktu itu bisa baca, sahabat bisa baca. Maka tidak mungkin umat Islam semua bisa baca Quran kalau hurufnya tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59, wad'un nuqat 'alal huruf, membikin titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta tiga di atas, jim di tengah, ha non titik, kho di atas. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59. Sudah ada titik, masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, bukan orang Arab. Kota Farahid Afghanistan, bukan orang Arab, orang Ajam. Membikin syakel, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang bikin itu. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Purwokerto, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, kalau baca Quran masih kiainya ini, innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangin ngakil, itu artinya keluarnya suara dari tenggorokan makhraj gak benar, keluarnya suara makhraj. Maka ada seorang ulama besar namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran.
Quran. Ilmu tajwid baru ada terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf mad. Yang bikin adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam. Dan yang paling menarik, Imam Abu Ubaid ini punya kitab ekonomi, Al-Amwal namanya, Kitabul Amwal. Dia penggagas ilmu tajwid dan dia juga menulis tentang ekonomi. Kitabul Amwal, Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Ya Allah. Nah sekarang tinggal rajin baca, ya. Sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada ilmu tajwid. Pesantren harus wajib ada pelajaran Quran wajihan di wajhin, face to face. Tidak mungkin baca Quran kalau hanya guru baca, ayo tirukan, gak mungkin berhasil. Harus satu-satu menghadap langsung. Walaupun pesan modern kaya apa, harus ada pelajaran tilawatil Quran. Kadang-kadang di Jakarta khotib ceramahnya enak, oh isinya enak lah ceramahnya. Setelah mengeluarkan ayat Quran morat marit gak karu-karuan, menjijikan itu, menjijikan. Isi ceramahnya bagus, dalilnya morat. Nah pesantren harus ada pelajaran Al-Quran. Nah ini singkat saja. Setelah Rasulullah SAW, kalau saya bicara ilmu Quran, 2 tahun, 4 semester, dikira gampang apa? Yang kedua, step kedua, langkah kedua, wa yuzakkihim. Rasulullah membentuk karakter kepribadian orang Arab. Orang Arab jahiliyah yang nggak ngerti apa itu keadilan, apa itu himmah, apa itu cita-cita. Orang jahiliyah primitif. Tiba-tiba setelah datang Rasulullah SAW dengan Al-Quran, orang Arab mengerti tentang nilai-nilai, cita-cita, kemajuan, kepribadian, karakter. Ya Allah, luar biasa itu. Yang tadinya yang suka perang, saudara, yang tadinya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang tadinya kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, dikawin sendiri oleh anaknya. Sekarang setelah datang Islam, semua itu ditinggal. Wa yuzakkihim. Nah ini wa yuzakkihim, sebentar. Manusia itu punya 2 hawa nafsu. Punya apa? Punya apa? 2 nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Para kiai nyuwun sewu, para kiai menawi ngaji ojo menjelek-jelekan hawa nafsu. Enggak jelek. Nafsu itu bukan jelek. Bahkan fadlun minallah. Anugerah Allah nafsu itu. Tinggal bagaimana diarahkan, bagaimana diatur, maka akan menjadi baik. Nafsu ghadabiyah, ambisi. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi ketua NU. Saya harus jadi komandan, kepala, direktur, ketua. Datangnya dari nafsu ghadabiyah. Paham? Tapi kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia. Kalau saya jadi bupati, jalan aspal semua, irigasi pengairan lancar semua, pengangguran saya pikirkan, saya perhatikan, semua orang kerja, fakir miskin saya perhatikan, yang punya bakat cerdas tapi nggak punya dana saya sekolahkan gratis. Mboten betul bupati mriki. Mboten. Aduh.
Kalau niatnya seperti itu, tujuannya apa tujuannya? Ibtigha'a mardatillah, tujuan lillahi ta'ala. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya ganti. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras apa? Strong will, kemauan yang besar. Kalau tinggal jenengan kalau himmah cili-cili, insyaallah. Kalau kalahan itu cili-cili himmah ini. Kalahan kan kalahannya. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, saya tidak mau kalah. Perang Badar 314 lawan 1000 menang. Perang Uhud menang, jane menang. Tapi yang jaga panah di atas gunung Uhud 16 orang menengai, diem aja, jaga pegang panah, diam aja, melihat teman-temannya di bawah. Kalau habis bunuh orang kafir dapat dompet, cincin, rampasan fight, iri. Kalau saya diem aja, ngapain misalnya ini gak dapat apa-apa. Turun orang 16 itu. Khalid bin Walid waktu itu masih belum Islam, tahu ada kesempatan yang besar. Mutar dari belakang gunung Uhud, Khalid bin Walid dari atas gunung menyerang. Umat Islam kocar kacir, Rasulullah pun kejeblos, terprosok di lubang, giginya patah. Jaga para 10 sahabat, antara sahabat Tolhah pun dapat kena panah, berapa panah tangannya itu menjaga Rasulullah. Walhasil perang Uhud jane menang jane. Karena yang jaga panah itu irin delok sinangiser lho, mateni wong, cincin, pulpen, dompet. Kalau sekarang HP barangkali kalau sekarang. Nah, perang Ahzab menang. Perang Bani Mustalik, perang Taif, perang Hunain, Fathi Makkah, perang Mu'tah, menang. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Dinasihatin oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, leren disi, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Coba nenjenengan piye? Leren disi aktif ning NU, leren disi arep dipateni sampean piye kira-kira? Langsung leren iku langsung iku. Rasul jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten mboten panjenengan? Jawab, ngoten mboten panjenengan? Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur. Sekali saja tidak pernah bohong, sekali mawon, sepisan memberi nanti bohong. Ada teman saya ngomong, yang wajib sidik, jujur, Nabi Muhammad, Nabi. Kalau saya bukan Nabi, jadi nih, gara-gara sidik hilang, minyak goreng hilang.
Gara-gara sidik hilang Pertamina 193 triliun, bukan miliar, bukan, hilang. Gara-gara sidik hilang PT Timah 10 tahun, zaman 10 tahun 300 triliun. Gara-gara sidik hilang Nadiem lagi diperiksa 9,9 triliun. Gara-gara sidik hilang Kominfo 8 triliun, Indosuria 72 triliun. Jadi kan nih, ya kalau korupsi jutaan ketangkep ya kan. Gimana triliun orang aman? Triliun, setriliun itu 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000. Kalau nggak tukur cendol kelap itu 300 triliun. Paham? Enggak, satu saja masalahnya, sidik hilang. Paham? Gak usah negara, rumah tangga mawon. Suami buatan sidik, istri ribut. Istri tidak sidik, suami. Kira-kira yang paling sering tidak sidik, suami apa istrinya? Karo-karone iki sekalian. Maka menang iku wajib. Kalau menang wajib, kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu harus di atas jadi pemimpin. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Menang wajib, kalah dosa. Wis istighfar sing akeh istighfar. Nomor loro, nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, uang banyak, rumah bagus, mobil bagus, banyak mobil banyak dan bagus, perusahaan banyak, harta banyak, apalagi yang banyak, apalagi ya istri. Istri itu nggak usah banyak, 1 rasa 4 daripada 4 rasa 1. Kalau niatnya baik, kalau saya sukses kaya, musola sing arep roboh itu tak dandani. Kiai-kiai ustad-ustad yang belum pernah umroh saya umrohkan. Saya betul nyatain. Saya betul. Ala qadri ahli al-azbi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu. Sahabat sudah kasih tahu pasti masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah, Asyara al-Bashir bin Jannah. Sayyidina Utsman yang sudah pasti masuk surga, pernah sedekah gandum sahabat pasti masuk surga. Sedekah gandum diangkut 700 onta. Panjenengan pernah sedekah 700 apa? Kenapa? Karena melarat. Kenapa? Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk miskin sekitar kuburan Imam Syafi'i. Abdul Qadir Jailani itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini Habib tenan ini Al-Hasani. Waktu kula teng mriko santrine 700 putra Mbah Mun mriko katalah. Di sini juga ada ya? Di sini ada enggak? Ada ya? 700 santrine gratis
makan, minum, pakaian, kebutuhan ditanggung karo Said Muhammad. Tamu kabeh disanggup, tamu diwehi, itu malah jaluk dulu. Kula ngatur Gus Dur diwehi, kula diwehi. Sowan Said Muhammad. Jadi Said Muhammad itu Sayyid, alim, sugih, loman. Jaringan Said bukan alim enggak, Masya Allah. Kiai Wahab mensosialisasikan NU sampai ke Palembang tahun 30-an tuh, 30-40 lah, sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Kudus, Raden Asrul Kudus, Cepu, Kiai Ihsan, Lombok, sampai ke Lombok Tengah, Kiai Hasun dan Kiai Faisal, ada NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Kiai Wahab baru Kiai Wahab nih, NU maju nih berapa Kiai Wahab nih. Masya Allah. Oleh karena itu kita harus kaya. Jangan sampai kamu melarat kemana pun lah, gampangane pun. Jangan sampai kamu diafan melarat. Engkau dua anak turun melarat, dua cucu melarat, dua dzurriyyah melarat. Jangan sampai. Wal yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Artinya kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Imam Syadili ya, pakaiannya tiap hari ganti, mahal harganya. Jasnya terdiri dari bahan wol dormir semeter 12 juta, sepatunya Hermes 20 juta, kacamatanya Cartier 45 juta, pulpennya Montblanc 15 juta, bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, Gailaros 7 juta, mae villa, kendaraannya kereta besar ditarik 2 kuda, model saiki yo BMW Mercy lah, buatan Grand Mark, Luxio, Masya Allah. Pun pembantunya 16, pembantunya 16. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali, bahkan wali kutub, kok penampilannya keren, terus biar wali yang lain, kiai yang lain kok nyemprul, sandalnya lili, sarung cap gajah duduk, baju koko rong bulan durung ganti, kopiannya hitam campur coklat, minyak wanginya misik, tasnya itu bukan tas Delsi, tas colak, tas Samsonite. Jawab Imam Syadili, jawab ngeten, nah libasi yakul, pakaianku iku iso ngomong, pakaianku iku iso ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Ya, kalau kiai pakaiannya keren, itu artinya saya kiai kaya, gak usah kamu ampropin. Tapi kalau kiai nyemprul, itu pakaian nyemprul itu artinya ayuhan nas ana fakir farhamuni. Nggih mboten? Iku jadi orang Arab yang tadinya jahiliyah sekarang punya kepribadian, punya himmah dan punya apa? Azimah. Nah, yang ketiga, setelah Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, setelah Muhammad membangun karakter kepribadian orang Arab, baru wa yu'allimuhumul kitab, ilmu pengetahuan, karakter dulu, akhlak dulu, baru ilmu pengetahuan. Ini gara-gara korupsi ini, karena pinter disik, akhlaknya belakangan. Sing korupsi ini ku pinter apa bodoh? Wong bodoh nyolong sendal di masjid, wong pinter pabrik sandal dicolong. Wong bodoh nyolong ayam 10, wong pinter peternakan ayam dicolong. Wong bodoh nyerobot tanahnya tetangga 5 meter, wong pinter
Berapa? Jutaan. Jutaan hektar. Dari tambang, dari kebun sawit. Jutaan hektar. Pesantren menekankan akhlakul karim. Kenapa? Ada qudwah dari kiainya. Bagaimana kiainya tiap hari memelihara keluarga, bagaimana menerima tamu, bergaul dengan tetangga, bagaimana kalau lagi sedih, seperti apa kiai kalau lagi sedih, bagaimana kalau lagi gembira, seperti apa kiai kalau lagi gembira, bagaimana kalau ada musibah, bagaimana kiainya istrinya 4, itu syaratnya juga niru nanti. Caranya gimana ngopeni istri 4, ditiru nih. Namanya qudwah, namanya teladan. Jadi wa yu'allimuhumul kitab. Setelah ada Quran, ada Islam, muncullah para ilmuwan muslim. Contoh, Jabir bin Hayyan, wafat tahun 161, penemu teori aljabar. Yusuf al-Khwarizmi, penggagas nol. Dulu belum ada nol dulu. 10 itu X, 20 X-nya 2 kali. Wong Islam. Yusuf al-Khwarizmi, orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar hisbah. Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi. Kitab aslinya, manuskrip aslinya, tulisan tangan, adanya di Sorbonne di Prancis. Orang pertama kali bikin alat navigasi mencari arah. Orang Islam kalau di tengah padang pasir, tengah laut mau sholat, mana kiblatnya? Itu butuh alat navigasi, kompas pandom. Dari Portugis sampai ke India Barat Kalikut tahun 1455 berkat menggunakan alat kompas bikinan orang Islam, Ahmad bin Majid. Orang pertama kali mencoba terbang, Abbas bin Farnas. Sekali sukses, 2 kali sukses, 3 kali sukses, 4 kali jatuh mati. Pertama kali orang mencoba terbang. Yang menyelidiki angkasa, ruang angkasa planet, Abdurrahman bin Hawqal. Yang menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Pertanian, Abdul Ghani An-Nabulsi. Ilmu falahah. Walhasil dulu ulama dulu memegang peranan peradaban. Umar bin Abdul Aziz Khalifah tahun 99 Hijriah prihatin banyak hadis palsu. Prihatin, memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Apa namanya? Bukan orang Yaman, bukan. Orang Romahurmuzi. Syekh, bisa nggak bikin metode ilmu menseleksi hadis? Insya Allah siap. Seminggu jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis. Hadis bisa dianggap benar kalau 4 syaratnya. Antara murid dan guru ketemu. Saya mengatakan, kata Gus Dur, sahih, saya ketemu dengan Gus Dur. Kalau saya mengatakan, kata Mbah Hashim, bohong itu. Saya nggak ketemu Mbah Hashim kok. Sahih namanya. Yang kedua, gurunya dhabit, cerdas, nggak pernah lupa hafalan. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, adil, baru sahih. Kurang syarat 1, turun hasan. Kurang syarat 2, turun dhaif. Dhaifnya maktu, mauquf, munqati', mursal, mu'allal, dan seterusnya. Tanya kepada orang gereja, bukan menghina, bukan. Tanya pada orang Kristen, jenengan menawi menyampaikan, menerima informasi Bible itu ada sanadnya enggak ya? Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari Yesus. Ada enggak gitu tuh? Ayo tanya. Enggak ada. Ilmu tajwid. Wahai orang Kristen, jenengan menawi maca Bible, ono tajwidnya ora ya?
idhar, idgham, ikhfa, ikram, qalqalah, enggak ada. Belum asbabul wurud, asbabun nuzul, qat'iyul wurud, qat'iyul dilalah, qat'iyul wurud, dharniyul dilalah, dharniyul dharniyul, wala, enggak ada itu metode itu. Hanya kita orang Islam yang punya. Itu pun hanya pesantren yang masih memelihara seperti itu. Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i kedawan ya, nggak apa-apa deh singkatannya. Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abu Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di kota Gaza, Palestina tahun 150, wafat tahun 204 di Mesir, di Fustat. Dapat surat dari gubernur Transoksania, Asia Tengah lah. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur itu. Dibuka suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i ngendikan imla, Robi nulis, ternyata risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Surat Syafi'i itu, itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Isinya surat ya, rong tahun dibahas, rong tahun 4 semester lagi. Gubernur panjenengan pengen paham syariat Islam, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran itu tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, sudah baku. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, gak usah takwil. Ada ayat mutasyabihah, ini yang remeng-remeng. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan wudunya batal. Apa senggolan itu? Kata Imam Malik, senggolan syahwat. Kalau gak syahwat gak batal. Kata Imam Hambali, kalau saling la masa, musyawarah aja, la masa, saling merangkul batal. Kalau pegang aja nggak batal. Wah, pegang istri nggak batal. Imam Hambali. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i, suami istri punya wudu, senggolan syahwat nggak syahwat, sengaja nggak sengaja, batal. Imam Abu Hanifah suami istri punya wudu, ciuman, syahwat, pegang-pegang, tidak batal. Kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Yang satu ngerti kan? Apal yang satu apal lah. Itu baru batal kata Imam Hanafi. Ciuman gak batal, syahwat gak batal. Imam Hanafi. Maka ayat la mastum itu ayat yang mutasyabihah. Ada ayat mutlaqah absolut, atii'ullah wa atii'ur rasul. Ada ayat muqayyadah, wa ulil amri minkum. Wajib taat pada pemerintah dengan syarat pemerintahnya bagus. Namanya muqayyadah. Kalau taat pada Allah Rasulullah mutlaqah. Ada ayat umum dan ayat khusus. Ayat umum perintah sholat, ayat khusus perintah perang. Kalau lagi perang wajib perang, kalau enggak ya enggak. Lagi aman ngebom enggak bener itu. Ada ayat hakiki dan majazi, ayat realistis dan metaforis. Yang metaforis tangan Allah, bukan tangan. Allah nggak punya tangan. Jadullah fawqa aydihim dulu. Itu kekuasaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Muka Allah, bukan muka, zatnya. Walhasil kalau mau paham syariat Islam harus paham itu. Yang kedua, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran sangat global. Aqimus sholah, perintah sholat 62 kali perintah sholat di Quran itu. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Adakah di Quran? Betul-betul di Quran. Sing jawab wonten mboten tau maca Quran, sing jawab wonten niku. Mboten wonten. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Padahal rukun Islam pada penting banget. Adanya di hadis.
Uridat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Kalau tidak mau pakai hadis, gak akan tahu berapa kali sholat dan namanya sholat itu apa. Hadis ada 3 grade, ada 4 malah. Mutawatir yang gak mungkin salah, gak mungkin bohong, masyhur, aziz, dan ahad. Ini berapa semester dah? Udah berapa semester nih? Kalau sudah Quran, sudah hadis, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan kata saya, kata Imam, belum cukup Quran hadis sebagai teks, nas, nusus muqaddasah, nas yang suci, belum cukup. Akal harus dipakai. Coba Syafi'i itu akal dipakai, kecerdasan akal, bayan akli. Akal ada 2, akal kolektif rame-rame namanya ijma. Apa produknya ijma? Apa hasilnya ijma? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam, berdiri liman istata, bagi yang mampu, qiraatul fatihah fihi, baca fatihah ketika berdiri, dan seterusnya. Rukun sholat 17 di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Itu hasil produk konsensus ulama. Paham? Cepat mau nih, cepat ringkas mau nih. Kita tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling bagus hadis siapa? Imam Bukhari. Udah cukup. Saya juga tahu, mantan ketua PBNU, masa nggak tahu? Hadis yang paling bagus hadis Imam Bukhari saya juga tahu. Tapi ente nggak tahu. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, setelah diseleksi tinggal 4.000, itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Coba bayangkan Pak, imam-imam besar. Imam Rozi yang punya tafsir 32 jilid. Imam Syafi'i buat yang ngarang tafsir? Enggak ngarang tafsir. Madhabnya Syafi'i, taklid pada Syafi'i. Imam Baqlani, Imam Haramain, Syahristani, Imam Sanusi, itu imam besar, tetap taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG, Masya Allah. Bon, kalau sudah ijma nggak ada, maka harus pakai kias. Apa? Akal individual. Ada 9 kias: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Saya contoh 2 saja, yang 7 kalau saya kesini lagi. Sabu-sabu haram atau halal? Haram atau halal? Berarti mengharamkan di Quran ada inna sabu haram. Wonten Quran wonten, hadis wonten, wal Bukhari wonten. Kenapa kok bisa berani mengharamkan? Pakai kias namanya, kias burhani, kias fakta, bukti fakta. Ada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah surah, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan berarti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, apa? Legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Alah, paham murai. Jadi kalau nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Kias aulawi,
kias apa? Lebih-lebih bahasa Jawa, luwi-luwi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram mendekati zinanya luwi-luwi, namanya kias aulawi. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan bentak ngomong kasar ayah dan ibu. Kalau nempelengin luwe-luwe, namanya kias. Dengarkan. Dengan adanya metode ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu sejak Sapina sampai Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid, Sapina yang tipis sampai Mahali, karena ada ijma dan kias. Tanpa ijma dan kias tidak akan ada ilmu fikih. Paham? Maka kalau kiai-kiai Munas, kiai NU, pertanyaan 15 2 hari selesai. Kalau bukan kiai NU 2 tahun barangkali. Hukumnya Jumatan di kantor. Di Jakarta Jumatan di kantor, gak di masjid. Di kantor ada Jumatan. Sah apa tidak? Hukumnya cloning, hukumnya apa? Bitcoin apa namanya? Bitcoin. Hukumnya bank, hukumnya bunga bank. Oh, alah, masya Allah. 2 hari kiai bisa jawab 15 pertanyaan. Kalau bukan kiai NU 2 tahun itu. Kenapa? Punya perangkat namanya ijma dan alhamdulillah kita punya ijma dan kias kita ini. Nah, itu ilmu itu. Wah, masih banyak kita ceritakan. Nah, setelah Rasulullah melahirkan para ulama, Islam melahirkan para ulama, baru wal hikmah apa? Wisdom, nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination, cahaya langsung dari Allah kepada siapa yang ia kehendaki. Ternyata hikmah namanya. Contoh, gak usah jauh-jauh, Gus Dur. Gus Dur baru saja dioperasi syarafnya, kepalanya lah. Di kamar ada saya, Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu, Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita pelan-pelan ngomong. Tiba-tiba Gus Dur, aku mengko bakal jadi presiden. Kita orang lima kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Ya konslet Gus Dur ini. Ayo, betul jadi presiden kan? Dari mana tuh? Dari mana berita itu? Sing ngandani sopo itu? Oh, pernah pagi-pagi jogging, gerak badan, olahraga. Saya setengah 8 minta air putih, saya buka AC, tidur ngorok 20 menit. Begitu bangun, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Ayo siapa sing ngandani iku? Pak Prabowo itu orang yang paling ikhlas. Dipecat dari Pangkostrat tidak melawan. Mengko bakal dadi presiden nek wis tuwa. Cocok? Ya banyak. Kalau kita Gus Dur ya banyak. Umroh, saya masih di sana. Umroh pas di Madinah, pada Isya, gue ngasih cari orang khawas. Ada ulama jenggotnya dawa, nganggo jubah, kita numpuk, murid akeh, pendengarnya banyak. Niki Gus, bukan sanes. Pindah lagi. Niki Gus pojok kono ulama meneh, jenggotnya dawa meneh, muridnya kathah, kita setumpuk. Niki Gus, bukan. Walhasil muter-muter ketemu karo wong Mesir. Sorbannya kecil, apa? Ama-ama itu kecil, kecil, sendirian. Orang murid, orang kitab, orang sendirian. Niki kan, ini kan. Ini kan si ngomong, saya masih ngomong. Padahal gue sudah bisa ngomong. Ingatkan kulo. Assalamualaikum. Ini
ketua umum organisasi Islam paling terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, namanya Abdurrahman Wahid. Ada apa? Minta doa. Ada apa Gus? Minta doa. Doa apa? Doa selamat. Didoakan. Ya, 10 menit. Setelah berdoa dia lari. Ya, pergi sambil cepet itu. Setengah lari. Kalau sajadah ditarik. Kalau ngomongnya, ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iya. Dosaku apa ya? Jawab ya Gusti. Dosaku nopo? Kok orang ini kenal saya? Itu wali lagi maktub, lagi nyamar. Kok ketangguhan Gus Dur? Pada intel, ayo kamu intel ya. Jadi wali lagi nyamar, wali maktum namanya. Ketangguhan Gus Dur. Orang lain nggak akan tahu itu bahwa dia wali itu. Itu kelebihan beliau. Pernah seminar di Gedung Pustaka Nasional. Judulnya Mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim Gus Dur dan Jenderal Rudini, yang non Muslim Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama. Kompas. Saya nganter. Datang, boten purun naik duluan, duduk di bawah. Yang 3 di atas. Tidur kemeringet, tidur ngorok. Malah waktu dipanggil gak dengar. Gus panjenengan Gus. Panjenengan sudah dipersilahkan naik ke atas. Omongannya orang 3 dikomentari semua. Ayo dari mana itu? DPA, rombongan Dewan apa namanya? Dewan Pertimbangan Presiden, Pertimbangan Agung. Ketuanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro, menghadap Presiden. Laporan. Tidur Gusturnya, tersinggung. Jenderal Tirto Sudiro tersinggung. Gimana nih? Teruskan apa enggak? Teruskan. Selesai, Gus Dur bangun, dijawab semua pertanyaan tadi. Bisa direspon semua apa yang disampaikan oleh Ahmad Tirto Sudiro. Itu beliau sampaikan pada wartawan. Keluar dari situ ngomong sama wartawan. Tadi Presiden Gus Dur saya ngomong tidur, tapi dengar semua tuh katanya. Itu Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Walhasil ini namanya hikmah nurun mubashir yakdifu ala qalbi man yasha. Alatnya ada 4. 1, insting, tapi masih lemah insting itu. 2, ghorizah, itu bahasa Arabnya ghorizah. 2, masih lemah. Puncaknya adalah kasyf, intuisi. Itu yang tidak mungkin salah. Karena kasyful ghaib, yang gaib dibuka oleh Allah sehingga pasti benar. Jadi firasat masih kadang salah, insting kadang salah, feeling kadang salah, tapi kalau kasyaf, intuisi, tidak mungkin salah. Pengen buatan panjenengan sakit ngoten? Pengen buatan? Nih, 1, tidak boleh takabur, iri, dengki, suudzon, benci orang, musuhan karo orang, ria, pengen dialem, sum'ah, pengen terkenal, ujub, pengen membanggakan diri. Saged? Jawab, saged? Ini namanya muhlikat, ektas negatif yang menjerumuskan kita kepada jurang kehancuran. Sudah itu baru tahalli. Tadi takholli namanya, sekarang tahalli. Sabar, tawakal, ridho, syukur. Saged? Orang Rasulullah, orang tahu gerundel apapun yang dibagi dari Allah, ar-ridho bil qismah, menerima apa pandume Gusti Allah dengan sangat ridho, nggak ada sama sekali, nggak ada protes sedikit pun. Saged? Wah, seorang terus aku rakyat orang terus orang saged. Kampanye kalau jam saged tak terus keterangkan. Basirah, fuad, domir, asror, lataif. Tapi jangan jawab betul saged ya wis. Kalau tadi sampai jawab saged siap tak terangke. Asror, lataif, basirah. Jangan jawab betul saged pun dah.
Saya kira cekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun ala barakatillah. Insyaallah memimpin NU harus ada ikhlasnya. Kalau enggak ada ikhlas sama sekali hancur. Ya, kula mboten ngaku ikhlas banget, ya ada ikhlasnya lah, ada lah. Ada ikhlasnya lah. Diundang nang ranting, musola cilik tak tekani. Orang itu ngamplop wis mbuh. Sing penting isine lah, amplop ora tak hitung. Saya itu yang pelosok saya datangi. Masya Allah. Ya saya kenang-kenangan waktu kemarin waktu jadi ketua umum. Tamu dari tukang becak, kuli, ranting sampai jenderal bintang 4, Kapolri, Panglima, saya terima. Orang miskin sampai konglomerat 9 naga, di antara 9 naga ada yang pernah datang kantor, saya terima. Yang miskin pun saya terima. Sing bohong pun saya ngerti, ki wong bohong iki, nipu iki. Saya terima, saya terima. Jadi ada ikhlasnya dikit-dikit lah. Orang tidak egois banget. Ngoten nggih. Berjuang NU harus betul-betul niat lillahi ta'ala. Rezeki nanti datang sendiri insyaallah. Insyaallah ala barakatillah. Cekap semanten mawon wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.